Hello, my name is Nazario Raja and I would like to do a lesson interpreting. So we begin the interpreting. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat siang dan terima kasih kepada para hadirin. Saya merasa sangat tersanjung dan sangat terhormat untuk berada di sini untuk sedikit membagikan pengalaman hidup saya kepada Anda semua, para wanita-wanita hebat yang ada di sini. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya juga berterima kasih kepada masing-masing dari Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan seluruh 50 wanita yang ada di laporan. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Uh, Prestasi Anda tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk bekerja lebih keras, untuk menjadi yang lebih baik, dan juga untuk membuat tanda bahwa dimanapun kita berada, kita pasti bisa. Saya sangat bangga untuk bisa berdiri bersama Anda. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. Dalam hidup, mungkin Anda akan bertanya, akan ada momen ketika Anda bertanya pada diri sendiri tentang bagaimana saya bisa sampai sini. Mungkin inilah momennya untuk saya. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Dan untuk menjawabnya, saya harus kembali ke awal hidup saya. Saya lahir dari orang tua yang luar biasa, orang tua yang bekerja sebagai dokter untuk para tentara di India. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Saya adalah anak pertama, dan sejauh yang bisa saya ingat, uh, mungkin saya telah membuat orang tua saya sangat bangga dan mungkin 99% senang selama hidupnya. Mungkin agak sedikit terdengar melebih-lebihkan pencapaian pribadi, tapi nggak apa-apa kan? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Saudara laki-laki saya kemudian lahir beberapa tahun setelahnya. Walaupun demikian, tidak ada yang berubah dari saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. Kita berdua diberikan kesetaraan yang sama, dan saya menekankan ini kepada Anda, karena menurut saya kebanyakan orang tidak mengerti bahwa kesetaraan adalah hal yang sangat normal, hal yang sangat biasa.
Tetapi di negara asal saya India dan beberapa negara berkembang lainnya, mereka semua merasa keberatan dengan kesetaraan ini. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Sebenarnya perbedaan hak lah yang menjadi perbedaan yang paling mencolok antara anak laki-laki dan perempuan pada usia yang sangat masih muda. I grew up in a middle class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Saya dibesarkan di keluarga menengah dengan orang tua yang sangat dermawan, yang selalu mengingatkan kepada saya dan saudara saya akan betapa beruntungnya kami, dan juga selalu memberi dan juga selalu ingat untuk memberi kepada mereka yang kurang beruntung. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Sederhana, yang saya lakukan adalah ketika saya berumur 7 atau 8 tahun, orang tua saya mengajak saya untuk mengikuti klinik berjalan untuk mengembangkan masyarakat sekitar desa di tempat saya tinggal, We would Bareilly. into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Kami berkemas di ambulan dan tugas dari orang tua saya yaitu memberikan perawatan gratis untuk mereka yang tidak bisa mendapatkannya. Tugas saya ketika itu adalah sebagai asisten apoteker. So I would count all the medicines, put them in an envelope, and give it out to patients. And I really took my job very seriously. Very seriously. Jadi saya menghitung semua obat yang akan dimasukkan ke dalam sebuah surat dan memberikannya kepada pasien. Saya sangat saya sangat serius dalam bekerja, sangat serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl, or a man from a woman. Tetapi eh, ketika saya sudah lama berada dalam ekspedisi ini, saya mulai semakin sadar beberapa hal sederhana yang membedakan antara seorang laki-laki dan perempuan. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. Sebagai contohnya, para anak perempuan ini akan berhenti sekolah ketika mereka mulai puber karena mereka dianggap sudah siap untuk pernikahan dan sudah siap untuk mengandung anak. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Itu semua terjadi di umur sekitar 12 dan 13 tahun. Uh, Ketika para anak laki-laki masih menikmati masa kanak-kanaknya. Semua hak-hak anak perempuan ini seperti hak kesehatan ditolak hanya karena mereka perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many triggers in between. Mungkin hal tadi adalah
pemicu pertama bagi saya. Seiring berjalannya waktu, pemicu-pemicu lain mulai bermunculan. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Contohnya adalah seorang prosedur direktur. Di awal karir saya yang berumur sekitar 18 atau 19 tahun, jika saya tidak setuju dengan ketentuan yang mereka buat dan gaji yang ia tentukan, mungkin ia hanya akan mengganti saya dengan begitu saja. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one. Karena mungkin menurut mereka perempuan dapat digantikan dengan mudahnya di bisnis hiburan. Itu adalah salah satu yang paling saya ingat. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. Dan membuat saya memutuskan untuk membuat diri saya tidak tergantikan. Tetapi yang sebenarnya menggerakkan saya untuk membuat Priyanka Chopra Foundation ini adalah ketika saya bertemu dengan anak perempuan dari asisten rumah tangga saya. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. Sekitar 12 tahun yang lalu, saya pulang dari tempat syuting lebih awal, dan saya bertemu dengan dia. Ia sedang duduk uh, di perpustakaan dan membaca sebuah buku. Mungkin pada waktu itu ia berumur sekitar 8 atau 9 tahun. Uh, dan saya tahu emang dia senang membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? Saya bertanya kepada dia karena penasaran, kenapa dia nggak pergi ke sekolah padahal ini hari sekolah. Dan ia menjawab bahwa ia ternyata udah nggak sekolah lagi. Dan kemudian saya menemui ibunya dan bertanya lagi kenapa dia nggak sekolah. And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Kemudian ibunya menjawab keluarganya tidak mampu untuk mengirim mereka, anak perempuan dan anak laki-lakinya untuk pergi ke sekolah. Jadi mereka lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-lakinya saja. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown and it shook me to my core. Alasannya juga adalah cepat atau lambat ia juga akan segera menikah dan juga akan membuang-buang uang kalau bersekolah. Saya benar-benar kaget dan hati saya langsung merasa tidak enak. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn because education is a basic human right. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk membiayai sekolahnya dan ia dapat lanjut belajar. Karena menurut saya pendidikan adalah merupakan hak basic asasi manusia. I think that's all from me.
Thank you.